Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, ketemu lagi. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan keselamatan. Pada video kali ini saya ingin mereview secara singkat sebuah perangkat komunikasi jenisnya rig. Ya, ini rig mini, dikenal dengan istilah atau sebutan rig mini. Kali ini saya ingin mereview sebuah rig dengan tipe 8900 ya. Ini rig mini ini dia bekerja di dua buah frekuensi, VHF dan UHF ya. Untuk VHF-nya bisa dilihat di sini nih. Untuk VHF-nya itu dari frekuensi 136 sampai 174 MHz. Sedangkan untuk UHF-nya di 400 sampai 480 MHz ya. Ini memiliki power untuk VHF-nya kurang dari 25 watt ya. Sedangkan untuk UHF-nya kurang dari 20 watt. Nanti akan kita buktikan dengan SWR apakah betul RF yang dikeluarkannya sesuai dengan tulisan yang ada di dus ini. Ini buatan Cina ya teman-teman ya. Buatan Cina. Jadi dari harganya pun untuk rig sekelas memiliki power menengah seperti ini udah sangat ekonomis ya. Harganya ini di bawah 1. Untuk lebih pastinya silakan rekan-rekan dicek di toko-toko online ataupun toko yang terdekat di kota Anda. Seperti ini boxnya teman-teman ya. Sangat kecil ini ukurannya. Oke, baiklah teman-teman. Ini adalah tampilan dari bentuk perangkat rig mini. Ini sebelumnya mohon maaf ya. Ini soalnya udah saya pasang teman-teman. Jadi untuk dibongkar kayaknya butuh waktu lama. Tanpa mengurangi bentuk aslinya, saya sebetulnya udah pasang juga fans ya, pendingin. Oke, itu kita abaikan saja dulu, kita fokus ke rignya. Ini rignya ini panjangnya 10 cm, lebarnya pun 10 cm teman-teman. Jadi sangat kecil sekali, sangat simpel sekali, dengan berat nggak lebih dari 2 ons. Ya ini ya. Ini cocok digunakan di kendaraan-kendaraan, baik di motor ataupun di mobil. Ya, tampilan seperti ini teman-teman. Di belakang itu ada kipas bawaan ya. Nah kayak begini nih belakangnya teman-teman. Itu adalah kipas bawaannya, akan nyala kalau rig ini panas, sedang dipakai digunakan, bagian finalnya panas, kipas kecil ini akan menyala dengan sendirinya. Rig mini ini teman-teman dia punya dua buah frekuensi. Yang pertama itu VHF. Dia kerja di 136 sampai 174 MHz ya teman-teman ya. Untuk UHF-nya dia kerja di 400 sampai 480 ya. Bahkan rig mini ini pun diklaim oleh perusahaannya mampu mengeluarkan RF untuk VHF sebesar 25 watt high-nya ya, dan low-nya 10. Sedangkan untuk UHF-nya dia di kisaran 20 untuk high dan 10 untuk low-nya. Nanti kita akan buktikan dengan SWR dan voltmeternya ya. Nah ini teman-teman tampilannya sangat simpel, mungil ya, nggak bakalan nempatin tempat yang banyak. Ditaruh di mobil bisa, di motor pun bisa juga ya. Baiklah teman-teman, saatnya kita akan coba menghidupkan rig mini ini ya. Seperti terlihat dari layar, ini adalah tombol mengatur volume. Ya, ini adalah lampu indikator kalau kita menerima transmit dari orang lain, warnanya hijau. Di sebelah kirinya itu ada dial ini ya, untuk memilih frekuensi secara manual ataupun untuk memilih menu. Ini adalah fasilitas colokan untuk data disambungkan dengan komputer di sini ya colokannya. Dan ini adalah lampu indikator kalau kita transmit sini. Bagian atas itu ada tombol warna orange ya, seperti dilihat teman-teman. Ada tulisannya money, call, function, dan tanda power ya. Yang bawahnya itu ada bagian memori, exit AB untuk memilih frekuensi, dan radio FM ya. Saya akan coba untuk menghidupkan rig mini ini dengan menekan tombol power terlebih dahulu. Oke, sudah bekerja teman-teman ya. Di sampingnya itu ada tombol money. Nah, tombol money teman-teman.
Tombol menu ini gunanya untuk membuka square secara langsung. Kita tidak perlu masuk ke menu dulu, cukup menekan tombol menu ya. Untuk call, ini kalau kita pijit, otomatis si ringnya akan memanggil. Oke, memanggil ya, tapi sebentar. Ini saya juga nggak tahu fungsinya untuk apa. Lebih jelasnya nanti silahkan baca saja. Ini adalah tombol function. Nanti akan saya jelaskan secara khusus teman-teman ya. Ini adalah tombol memori teman-teman, memori. Ini tombol exit AB. Jadi exit AB ini gunanya untuk memilih frekuensi mana yang kita pakai. Contoh ya, saya akan pijit. Perhatikan panah di layar teman-teman ya. Oke. Layarnya panahnya pindah ya. Berarti baris angka yang ditunjuk oleh panah itu adalah yang bekerja ya. Kita bisa transmit, kita bisa receive juga di situ. Oke. Ini adalah tombol FM. Tombol FM ini fasilitas untuk mendengarkan radio FM. Saya akan coba. Oke ya. Ini untuk milihnya di sini milihnya. Oke. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini kerja di frekuensi 70 ya teman-teman ya. Sampai ke 108 seperti biasa. Oke, tombol radio ini teman-teman, kalau kita sedang mendengarkan radio, tiba-tiba ada rekan kita masuk, otomatis radionya akan berhenti sendiri ya teman-teman ya. Jadi kita bisa langsung mendengarkan panggilan rekan kita lewat frekuensi. Oke teman-teman, sekarang saya akan mencoba masuk ke bagian function menu ya. Tapi tetap saya akan jelaskan secara sekilas. Nanti lebih baiknya, lebih jelasnya rekan-rekan baca buku manualnya ya teman-teman ya. Buku manualnya ini bahasanya bahasa Inggris. Ya ini nih, bahasa Inggris. Ini komplit teman-teman ya. Teknisnya seperti apa. Jadi silakan dipelajari dulu. Oke, sekarang saya akan tekan function. Ini ada 47-48 function ya teman-teman ya. Ini nggak usah takut teman-teman. Kalau teman-teman nanti salah setting, nggak usah panik. Tinggal masuk aja ke fasilitas reset all. Ini ada paling belakang ya. Tinggal di OK. Maka rig mini ini pun settingannya akan kembali ke settingan awal ya, settingan pabrik. Oke, yang pertama itu ada yang namanya step ya. Ini untuk apa? Untuk rentang frekuensi berapa setiap kita mutar dial. Loncatnya berapa kilo ya setiap loncatnya, ini bisa disetting. Yang kedua ada SQL. Ini untuk membantu kita mendengarkan sinyal yang lemah ya teman-teman ya. Semakin kecil maka sinyalnya akan semakin terdengar. Yang ketiga, ini ada TX low. Nah, TX low ini gunanya untuk menaikkan power RF. Ya, contoh, saya akan rubah kalau rig ini ternyata kerja di low. Saya akan rubah ke high. Caranya gampang. Di setiap menu pun caranya gampang ya teman-teman ya merubahnya. Saya akan kasih contoh satu aja. Kita masuk ke TX. Setelah posisi begini, kita tekan satu kali lagi menu. Perhatikan panahnya dan tulisan low berkedip-kedip. Itu siap untuk kita ganti. Menggantikannya memakai ini ya, dial ini ya. Oke. Jelas ya teman-teman ya. Kalau ternyata udah sesuai dengan kita harapkan, kita tinggal pencet function lagi, menu lagi. Ini kalau di komputer enter mungkin teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini TOT. TOT ini berapa lama durasi kita berbicara ya. Kita bisa atur. Kalau sudah melewati batas TOT, ini saya set 120 ya. Berarti kalau saya berbicaranya lebih dari 120 detik, maka otomatis PTT-nya akan berhenti. Walaupun extra bit-nya masih kita pijit ya, otomatis. Terus ada TOA. Ini ada wait, ini jenis apa? Jenis ininya, jenis pita frekuensi teman-teman ya. Ini untuk beep, ini untuk bunyi-bunyian.
Terus ini bisa dipelajari teman-teman ya. Ini BCL. Ini BCL ini off ya. Jadi kalau kita on, kita tidak bisa transmit kalau jalurnya lagi sibuk. Oke ya, ini saya off. Jadi walaupun jalurnya sibuk, saya tetap bisa transmit. Dengan BCL, kalau kita aktifkan tidak bisa transmit otomatis ya teman-teman ya. Ini untuk apa? Untuk tadi speaker mode ya. Ini supaya tidak berbunyi. Terus ada juga apa? Ini memori teman-teman ya. Untuk memorinya ini memberikan nama juga. Ini menggunakan fasilitas dari laptop ya, software khusus teman-teman. Itu juga menjadi salah satu kekurangan dari Rig Mini ini. Ini lampu. Jadi lampu layar akan berubah warna kalau kita transmit ataupun kita receive ya. Ini bisa diatur. Hampir semua perangkat Cina seperti ini teman-teman ya, baik Katongnya ataupun Rig Mini ini. Oke, ini tinggal dipelajari aja. Ini TDR. Ini TDR ini jadi si Rig Mini ini dia bisa standby di 2 buah channel aktif ya. Jadi kalau kita tekan fasilitas TDR, walaupun kita standby, kalau ada yang manggil di UHF tetap bisa masuk. Kalau ada yang manggil di PHF pun tetap kita masuk, bisa kedengaran sama kita. Nah, jadi standby dua channel teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke reset all ya, reset all. Ini reset all kalau ingin install pabrik kembali tinggal pijit bagian ini. Ya ini dia extra mic bawaannya ya, standarnya. Kita juga mendapatkan fasilitas angka-angka untuk memijit frekuensi secara langsung, memilih. Di bawahnya juga ada menu, ada up, ada down, dan ada exit AB. Ini exit AB ini gunanya untuk memindahkan channel yang kita pakai ya, memindahkan frekuensi. Oke, saya akan pijit di extra mic-nya, kita lihat di mic-nya. Saya akan mencoba memindahkan frekuensi teman-teman ya, dari UHF ke PHF. Oke, jelas ya, kelihatan ya. Dan saya juga akan coba untuk mengetik angka frekuensi. Oke, terlihat teman-teman ya. Oke, saya sembarang aja ini. Dan saya akan mencoba membuka menu. Oke, terlihat ya. Oke, enak juga lumayan teman-teman ya, berfungsi. Oke, sekarang saya ingin mencoba seperti apa audio dari Rig Mini ini, baik transmitnya ataupun dari receive-annya. Setelah itu, saya akan coba untuk mengetahui sebetulnya berapa power yang sebetulnya dikeluarkan oleh perangkat Rig Mini. Oke, teman-teman. Sekarang saya lagi mencoba untuk menghubungi rekan saya ya. Ini di bawah adalah jalur bar dari kekuatan sinyal ya. Saya akan coba untuk manggil teman-teman ya. Oke, sebentar dulu. Break Wilujeng wengi. Di monitor Kang damang pribados di palir pegeningan gitu Kang, manawi ka monitor gentos. Digentos kembali. Sarang Yudi Kang, itu nuju radio cek nih Kang. Gitu, nuhun ageng mah Kang, nuhun hatur nuhun. Ya nuju ngareskeun ieu lah, biasa antena Kang gentos. Sae model ngobrol. Ageng kapal dulu saudara agengnya. Lumayan teman-teman ya. Dia report bagus katanya. Saya laporan nama untuk biasa ya. Biasa direkam ya. Kang Guru di Pagar Agung, Kang Gusman di Manonjaya gentos. Sekarang saya ingin membuktikan setelah tadi kita ngobrol sama rekan yang jauh ya, ternyata hasilnya memuaskan. Saya membuktikan sebetulnya berapa besaran dari RF yang dikeluarkan oleh perangkat Rig Mini ini. Apakah betul 25 watt, lebih kecil daripada 25 watt untuk PHF, dan lebih kecil daripada 20 watt untuk UHF. Kita nggak tahu pasti sebetulnya berapa sih gitu ya, yang pastinya. Oke, sekarang saatnya saya akan menggunakan SWR meter. Ini teman-teman, sebetulnya saya sudah pakai antena luar ya, antena luar jenis Gezen ya, Talek Gezen, nggak apa-apa lah ya, karena saya nggak punya dummy loadnya. Kita pakai
atau dari luar saja, sekedar acuan aja untuk lihat berapa sebetulnya power yang dikeluarkan. Untuk kesempatan yang pertama saya akan menggunakan high dulu ya. High, lihat ada H ya di sebelah layar. Kita lihat sebetulnya berapa watt. Oke, saya pilih PTT ya. Ini untuk high saya menggunakan skala 20 karena menurut cerita nih dia 25 watt, lebih kecil daripada 25 watt ya. Kita cek. Oh sorry, ini untuk SWR-nya teman-teman ya, SWR-nya bagus, tidak bergerak ya teman-teman, bagus. Untuk kalibrasi, saya tadi udah kalibrasi, oke bagus. Untuk power, oke. Untuk powernya itu ini kerja di frekuensi PHF dulu ya. Powernya itu adalah 16 watt teman-teman ya, 16 watt untuk ukuran high ya. Kita akan coba untuk low teman-teman ya. Oke, saya udah masuk low. Kita lihat berapa wattnya. 15. Berarti hanya turun 1 ya teman-teman ya. High sama low sama aja sepertinya nih. Hanya untuk high-nya 16, low-nya 15. Oke, kita lihat SWR-nya dulu ya. Takutnya SWR-nya ngaco. Oke, enggak ngaco ya teman-teman ya. Kita lihat dulu kalibrasinya. Sama, oke. Kita kembali lihat powernya. Untuk low, oke 15. Sedangkan untuk high-nya tadi 16. Kita akan coba di frekuensi UHF teman-teman ya. Oke, kita coba untuk frekuensi PHF-nya ya, UHF-nya teman-teman ya. Saya menggunakan pertama kali untuk high-nya ya. Oke, kita lihat SWR-nya. Ini sudah saya kalibrasi teman-teman ya. Sebetulnya untuk high-nya itu berapa watt kalau bekerja di UHF. Menurut bukunya dia di bawah 20. Kita buktikan ya. Ini untuk high ya. Ternyata dia hanya 11 teman-teman ya. 11 watt untuk high-nya. Kita lihat SWR-nya. Takutnya ngaco. Oke, naik dikit 1,1, nggak jadi masalah teman-teman ya, bagus. Kita kalibrasi dulu. Oke. Oke, kita lihat powernya 11 watt. Oke, saya akan rubah ke low. Low-nya berapa sih sebetulnya? Low-nya sama juga 11 teman-teman ya. Baik untuk low ataupun untuk high, ternyata tetap 11 ya. Oke. Jadi nggak ngaruh ya, kalau di UHF itu nggak ngaruh mau low apa high, itu tetap 11. Tapi kalau di PHF high-nya itu 16, low-nya itu ada 15. Tapi lumayan lah, nggak drop banget teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itulah ya review sederhana singkat dari rig mini ini. Silahkan kalau teman-teman berminat untuk membeli rig mini, boleh cek di Tokopedia ada, di Shopee ada, di Lazada ada, ataupun kunjungi tempat-tempat elektronik yang menjual perangkat-perangkat komunikasi ya. Oke, segitu saja teman-teman review singkat mengenai rig mini 8900. Silahkan kalau berminat diusahakan untuk membeli di tempat-tempat yang terpercaya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe, di like, di share ke teman-teman lain, barangkali ada teman-teman yang membutuhkan informasi tentang rig mini ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sampai ketemu di review-review berikutnya.